Halo, apa kabar sahabat Wado Channel, sahabat Kuaci, pemirsa Going. Wih, banyak banget nih. Nah, kembali saya ada di Tribuana Diving Club. Ini di Kompleks Cijantung. Nah, hari ini saya bersama sahabat saya, ya, sahabat saya yang sangat saya hormati karena beliau adalah salah satu sahabat yang selalu menanyakan kabar saya. Bagaimana Pak kabar lu Pak? Sehat nggak gitu? Ya. Jadi gue merasa bahwa ya ini kawan ya, namanya kawan. Nah ini adalah namanya Maris. Tapi Maris apa sih namanya? Antonius Maris. Antonius Maris. Dia aslinya dari NTT. Dari NTT. Desa mana? Dari Flores, Manggarai Barat. Oh, Flores, Manggarai Barat. Ya. Tapi kalau di Facebook namanya Tengkuraka. Tengkuraka. Oh, jadi ya. Aceh bercampur dengan NTT. Jadi sahabat Kuaci dan pemirsa Going di Tribuana ini sangat ketat sekali dalam hal prokes. Prokes, ya. Betul. Jadi kalau mau berenang harus kita dicek dulu. Dicek dulu, di antigen dulu. Di antigen dulu. Ya. Walaupun pada dasarnya air kolam renang itu sudah membunuh bakteri karena dia banyak sekali menggunakan kapurit. Jadi secara tidak langsung pasti mati bakterinya. Karena dari dulu kapurit itu digunakan untuk membunuh bakteri-bakteri di kolam-kolam renang. Dan itu tidak Indonesia saja, internasional melakukan itu. Karena air itu tidak mungkin diganti tiap hari kan? Ya. Minimal dia bisa tahun sekali diganti. Jadi bagaimana cara perawatannya ya? Ya. Nah, Maris ini kawan saya ini adalah dia salah satu karyawan yang ada di Tribuana Diving Club. Ya. Diving Club. Tahun berapa sih lo mau berenang? Kalau saya mulai berenang 2020. Nyelam. Ya. 2000 dari? Mulainya dari 2020 sampai sekarang. Sekarang 2020 berarti udah 1 tahun. Udah 1 tahun lebih. Sebelumnya tinggal di Jakarta atau memang tinggal sana, Riz? Di NTT? Sebelumnya tinggal di Manggarai. Di Manggarai NTT Flores. Ya. Jadi dia ini adalah Manggarai Barat ya? Ya, Manggarai Barat. Betul. Flores. Jadi yang hari sini sebenarnya dari anak-anak desa. Jadi ini salah satu motivasi untuk sahabat Kuaci bahwa dia dari perkampungan, dari sebuah desa, tapi memang lingkungan laut. Di pegunungan. Gunung laut. Manggarai Barat itu pegunungan. Ya, ada lautnya, ada gunungnya juga. Tapi lu lebih dekat ke gunung ya? Saya di gunung memang. Gitu. Ke pantainya sekitar 2 jam atau 3 jam lah. Gitu. Kalau ngeliat dari peta kayaknya kecil banget pulaunya. Kecil. Masih jalan jauh juga. Kenapa Riz lu minat mau kok tiba-tiba lu mau jadi penyelam? Awalnya gara-gara buka ini ya, Tribuana Dive Center ini ya. Itu saya berpikir ya saya kerja di Tribuana, saya harus bisa nyelam gitu. Karena saya salah satu karyawan di kolam selam ini gitu. Saya harus berpikir ya udah saya harus bisa nyelam. Dari situ saya belajar sampai sekarang bisa nyelam gitu. Siapa yang ngajar pertama kali? Pertama kali instruktur saya Oki Lengkong. Dulunya cita-cita lo apa, Riz? Dulu saya cita-citanya apa ya? Guru sih. Dari desanya jadi guru ya. Gitu. Nanti judulnya gitu. Anak Desa Jadi Penyelam. Siap. Betul. Anak Desa Jadi Penyelam itu judulnya nanti. Iya. Nah, jadi gitu. Maris ini keluarganya tuh pegawai negeri semua, Maris? Oh, enggak. Tapi guru? Orang tua. Kalau bapak saya udah almarhum di tahun 2000. Sekarang tinggal mama. Gitu. Lu berapa saudara? Saya berenam bersaudara. Maris nomor berapa? Saya yang paling bungsu, paling kecil. Ada nggak yang ikut profesi Maris sekarang? Nggak ada. Itu bahkan dari keluarga saya, dari nenek moyang juga nggak ada yang profesi seperti saya. Walaupun sebenarnya gitu. Dekat dengan dia tinggal di pegunungan ya? Ya. Apa sih penghasilan lu di gunung itu pertanian biasa atau apa? Kalau di pegunungan sih lebih ke pertanian ya. Penghasilan yang paling utama sih di sana lebih ke kakao gitu, kayak kopi, cengkeh,
Itu ada coklat, vanili, banyak. Awal saya ke Jakarta sebenarnya bukan untuk belajar nyelem ya. Saya ke Jakarta datang dari Maumere. Itu dibawa sama saya biarawati. Itu biarawati dari sana, termasuk biarawati salah satunya keluarga saya. Itu dibawalah ke Jakarta gitu kan. Terus ke Jakarta, masuk di yayasan Mutiara Kasih. Yayasan Mutiara Kasih ini di bawah naungan Rumah Sakit Sin Karolus. Gitu. Masih berhubungan? Masih sering silaturahmi gitu kan. Gitu. Bagus sih. Terus di sana kita tujuan ke Mutiara Kasih kan untuk mengikuti pembelajaran ini perawatan lansia. Itu perawat gitulah ya. Itu perawat lansia. Saya ikut pelatihan di sana 2 bulan. 2 bulan, habis itu 2 bulan dari mereka juga penempatan kerjanya dari mereka. Gitu. Sehingga saya dapat penempatan kerjanya yang di bos saya sekarang ini. Saya rawat opa umur 72 tahun. Orang tua. Saya rawat opa itu rawat opa 1 tahun gitu. 1 tahun udah opa almarhum, udah si bos ini ajak saya gitu, ya udah kamu ikut saya aja. Ya udah ikut gitu sampai sekarang ikut gini. Ternyata dia buka pengelola ini, ya udah saya ditempatin di sini gitu. Itu ditempatin di sini. Ya udah sampai sekarang di sini terus. Nggak tahu ke depannya kemana ya. Pokoknya kita fokus di sini dulu lah. Ya. Kalau yang lain nanti ada rezeki lain lagi. Iya, lain lagi ceritanya. Iya betul. Itu. Waktu dibawa ke sini, Maris sudah tahu belum bahwa Maris akan ikut ngelola Tribhuwana Dive Center ini? Dia datang sini udah di tahu sini. Wah, gue mau ngurusin penyelam nih gitu. Udah tahu. Sebelumnya ya udah ikuti aja dulu lah. Gitu ikut gitu. Ya udah semakin kesini ya udahlah masuk dalam bagian pengelola gitu. Setelah mengenal diving, apa perasaan Maris? Setelah mengenal diving, perasaan saya kedepannya saya harus buka usaha diving. Mantap tuh. Artinya pendidikan harus ditingkatkan lagi. Iya. Tuh. Karena saya belajar potensi dia kayak di Labuan Bajo gitu ya. Labuan Bajo kan untuk sekarang kan keindahan bawah lautnya paling nomor 1 ya untuk Indonesia lah ya. Seluruh Indonesia semua. Seluruh Indonesia gitu. Gue mikirnya ke situ. Gimana kedepannya saya harus pengen ya harus. Ya masa orang lain putra daerah enggak? Ya. Nah, ini dia punya motivasi sendiri sih Maris bahwa bagaimana dia akan bisa mengelola dan membuka usaha pariwisata, khususnya pariwisata untuk turis guide untuk diving. Ya. Menarik loh itu. Ya. Benar, memang Labuan Bajo itu sangat menarik. Sangat menarik Labuan Bajo itu. Dan ya gimana ya kalau kita ke sana itu nggak bisa diomong, memang bagus banget ya. Pulau-pulau dari pulau, dari laut, darat, udah bagus banget. Bagus memang. Waduh, memang NTT itu betul-betul diberikan sesuatu hal yang luar biasa. Ya. Jadi kita nyaman di sana kalau kita mau diving. Sahabat Kwaci dan pemirsa Going, seperti Maris ini adalah salah satu contoh remaja yang dari sebuah desa atau perkampungan di Manggarai Barat, desa Gunungan, lalu bisa ke Jakarta. Dan di Jakarta dia bisa dikenal banyak orang, khususnya komunitas selam. Menarik loh itu. Semenjak lu kenal orang itu, apa perasaan lu? Awal saya ketemu orang itu masih kaku ya. Beriring waktu kesini adaptasi, ya udah ternyata gini ya, hadapin orang sifatnya kayak gini, wataknya kayak gini, begini caranya. Nah, yang paling utama kita adaptasi lingkungan aja sih ya gitu ya. Jangan kita kebiasaan bawa dari sana gini gitu, sampai di sini tetap gini, itu nggak bakalan berkembang. Bagus nih, ini bagus nih.
Tahu sendiri kan kalau kawan-kawan saya dari NTT itu rata-rata Maris tahu lah kan cara-caranya kan. Ya. Tapi dia berpikir lebih maju nih. Ya. Bagus banget, senang saya. Nah makanya kan nggak salah saya jadikan dia bintang narasumber kita di Wadul Channel. Itu. Senang saya. Chris, berapa luas kolam di atas? Jangan seluas bangunan kolamnya. Kalau untuk kolamnya luasnya panjang 24 meter ya. Lebarnya 15 meter lah, 5 meter. Dalam? Untuk kedalamannya kita ada per tahap. Ada 1 meter 20, ada 5 meter, ada 10 meter, terus ada 16 meter. 16 meter itu dalam loh. 16 meter dalam banget. Standar untuk orang-orang penyelam pemula itu 16 meter gitu. Untuk pemula open water 16 meter. 16 meter kan? Kalau 16 meter. Keinginan lo selain membangun, kalau lo selain membangun dive center yang ada di atau dive spot yang ada di di daerah lo di NTT, ada nggak lo berpikir untuk mengembangkan usaha-usaha lain? Kalau untuk usaha nggak ada sih, saya lebih ke ini cari tantangan baru di selam gitu kan. Tantangan baru di selam, jangan hanya selam rekreasional, kan masih banyak ya. Gitu. Iya, selam rekreasional itu banyak. Selam itu kan banyak banget ya, saya juga nggak tahu tuh. Kalau sudah masuk bidang-bidang sains ada lagi masuk selam. Kalau udah masuk ke unsur olahraga ada lagi. Ada lagi. Masuk selam juga itu. Nah kalau yang selam rekreasional, misalnya kita jalan-jalan, misalnya katakan jalan-jalan lah, rekreasi gitu. Ada lagi bidang-bidangnya. Dan itu banyak, bukan satu. Itu kebanyakan kawan-kawan ya, termasuk saya lah, baru tahu dikit udah kayak tahu semuanya. Saya juga belum tahu semuanya. Pemirsa, sahabat Kuaci dan pemirsa Going-Going, contohlah Maris, Antonius Maris ya? Ya, Antonius Maris. Ya, sahabat saya ini yang dari desa, dari Manggai Barat, di atas gunung, desa ke Jakarta, dan alhamdulillah dia sudah banyak dikenal orang, dan dia, menurut saya pribadi, dia mulai merasakan kenikmatan sendiri menjadi seorang penyelam.